Ini bukan pertama kalinya, dan pertanyaannya sama. Kenapa terjadi lagi? Apa salah jalannya? Atau ada masalah lain yang kita abaikan? Halo guys, selamat datang di PH Channel bersama Bang PH. Kali ini kita bakal bedah tuntas fenomena zona maut di Tol Boyolali. Apakah desainnya yang salah? Atau faktor manusianya? Fokus kita hari ini di ruas kilometer 470 sampai 490. Area Kiringan hingga Ngargosari ini masuk kategori wilayah rawan kecelakaan tingkat 3. Data mencatat puluhan kejadian tiap tahun. Tapi tunggu dulu guys, jangan langsung nuduh jalannya jelek. Data internasional dan nasional bilang 70% sampai 94% kecelakaan itu karena faktor manusia. Jalan dan kendaraan cuma pemicu atau penguat situasi. Kok bisa? Simak analisasinya. Oke, kita bedah jalannya dulu. Secara bentuk, jalur ini lurus, nggak banyak tikungan tajam. Kelihatan aman kan? Eits, jangan senang dulu. Masalah utamanya ada di kontur menurun cukup panjang di kilometer 480 hingga 489. Ini jebakan Batman. Karena gaya gravitasi, kendaraan cenderung ngebut sendiri tanpa disadari. Kalau sopir nggak punya skill pengereman yang benar, risiko hilang kendali itu tinggi banget. Ini bukan berarti desainnya salah, tapi jalur ini menuntut skill mengemudi level atas. Belum selesai, karakteristik unik lainnya, sering ada genangan air saat hujan. Ini memicu aquaplaning. Ban kalian bisa kehilangan cengkeraman karena terangkat lapisan air. Mobil bisa oleng tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Bayangkan kombinasi mematikan ini. Jalan licin tambah, turunan tambah, arus padat seperti saat arus balik 2026 lalu. Itu resep bencana kalau nggak hati-hati. Jadi ingat ya guys, bahayanya bukan cuma soal turunan, tapi juga licinnya jalan yang bikin kendaraan oleng seketika. Siap-siap mental dan fisik kalian. Selain jalan, waktu kejadian punya pola yang sangat konsisten. Data menunjukkan 78% kecelakaan terjadi antara pukul 00.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Puncaknya, jam 00.00 sampai 06.00 pagi. Kenapa dini hari begitu berbahaya? Karena di jam ini, musuh terbesar kalian adalah kelelahan dan microsleep. Sekali lagi ditekankan, jalur ini tercatat sebagai titik rawan kelelahan. Ini kombinasi mematikan. Sopir lelah tambah jalur menurun, kilometer 480 sampai 489, tambah visibilitas malam yang minim. Risiko meledak tinggi. Makanya area ini selalu jadi fokus pantauan Polres Boyolali. Adik-adik, kalau mata sudah berat, jangan dipaksa. Tidak ada jadwal pengiriman yang lebih penting daripada nyawa kalian. Paham? Nah, ini faktor paling krusial, pengalaman supir. Seberapa layak jam terbang kalian? Data dari Lembaga Keselamatan Dunia seperti IIHS di Amerika dan riset di Australia menemukan fakta mengejutkan. Pengemudi baru atau kurang pengalaman punya risiko kecelakaan 2 hingga 8 kali lebih tinggi dibanding senior rally, lebih tinggi dibanding senior. Masalahnya bukan cuma bisa nyetir, tapi kemampuan membaca bahaya dan teknik mengendalikan kendaraan. Di jalur menurun seperti Boyolali, sopir kurang pengalaman biasanya salah teknik ngerem, terlalu sering injak rem kaki sama dengan panas atau rem blong. Nggak paham pakai engine brake atau gigi rendah. Lambat reaksi saat darurat, terutama di jalan licin genangan air.
salah teknik ngerem di jalan basah. Nggak paham bahaya aquaplaning. Banyak yang panik, malah ngerem mendadak. Hasilnya, mobil putar tak terkendali. Solusinya, manfaatkan fasilitas yang ada. Lokasi ini strategis banget, dekat rest area 487A arah Solo dan 487B arah Semarang. Kalau mata berat, segera istirahat. Jangan memaksakan diri. Meski faktor manusia dominan, kita juga harus objektif lihat kondisi infrastruktur. Area persimpangan seperti exit Banyudono dan titik temu ruas tol butuh konsentrasi ekstra karena perubahan alur. Beberapa laporan juga menyebutkan pencahayaan di ruas tertentu masih kurang memadai saat malam hari. Ditambah potensi ketidaksempurnaan permukaan jalan akibat cuaca saat pembangunan dulu. Ini jadi faktor pendukung yang memperparah situasi. Kapasitas rest area juga perlu dievaluasi agar sesuai volume lalu lintas. Titik lelah kilometer 475 sampai 490 butuh tempat istirahat yang layak. Ini PR buat kita semua, termasuk pihak berwenang. Jadi kesimpulannya guys, kecelakaan di tol Boyolali kilometer 479 sampai 490 itu bukan semata-mata karena jalurnya sial atau salah desain. Persentasenya kira-kira begini, 75% faktor manusia, kelelahan, kurang pengalaman, salah teknik. 25% faktor pendukung, turunan, genangan air, kepadatan lalu lintas, dan waktu. Jalan menurun itu ibarat kaca pembesar. Kalau sopirnya waspada dan ahli, jalan ini aman-aman saja. Tapi kalau sopirnya lelah atau kurang ilmu, jalan ini bisa jadi sangat berbahaya dan mematikan. Pesan penting dari Bank PH, harap selalu berhati-hati dan jaga jarak aman saat melewati rentang kilometer 479 hingga 490. Ini adalah zona kritis, zona rawan. Semoga analisa ini bisa menambah wawasan dan membuat kita lebih waspada kalau lewat daerah ini. Ingat, di jalan raya, keluarga menunggu kalian pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman sopir atau keluarga kalian. Satu share bisa menyelamatkan nyawa. Ada yang pernah mengalami kejadian seram di ruas ini? Cerita di kolom komentar ya. Saya Bang PH, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Yak!